Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai restrukturisasi perusahaan. Namun sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Bebedeta Wijanarko. Saya Rosita Nur Aulia, saya Weni Elizabeth Sitanggang, saya Lydia Gita Karaskali, saya Malina Kaiwana Elsa. Saya Michael Freddy. Ya, marilah kita beralih pada poin pertama pembahasan materi kami. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang dimerger. Merger dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi, perusahaan pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian. Penyebab merger: 1. Meningkatkan value dari perusahaan. Ketika ada dua perusahaan yang bergabung menjadi satu, maka akan menciptakan perusahaan yang besar dengan nilai yang lebih tinggi. 2. Memperluas market share. Merger memungkinkan perusahaan untuk memperluas cakupan bisnis dan pangsa pasar, serta memperoleh pangsa pasar baru. 3. Meningkatkan probabilitas perusahaan. Merger dapat meningkatkan probabilitas perusahaan dengan menggabungkan aset dan modal, sehingga suntikan dana perusahaan akan semakin besar. 4. Diversifikasi. Merger memungkinkan perusahaan untuk memperluas bidang usaha dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan. 5. Mempertahankan pengendalian. Merger dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan pengendalian dan mengurangi biaya operasional. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari merger. Kelebihan dari merger ialah pengambilan alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Menurut Haryanto dan Sudomo tahun 2001 P641. Kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki oleh merger yaitu pengambilan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lain, serta mendapatkan cash flow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas, memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman, mendapatkan pelanggan atau nasabah tanpa harus merintis dari awal sehingga mengurangi resiko kegagalan. Selanjutnya, memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Adapun kekurangan dari akuisisi merger. Dibandingkan akuisisi yang lain, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Ini menurut Haryanto dan Sudomo tahun 2001 P642. Serta dapat menimbulkan potensi konflik dan ketegangan antar perusahaan yang menggabungkan diri karena perbedaan budaya, nilai, dan visi perusahaan. Nah, perbedaan tersebut dapat timbul dari variasi gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan struktur organisasi. Bentrokan semacam ini dapat berdampak signifikan terhadap komunikasi, kolaborasi, dan integrasi karyawan, tim, dan departemen. Selanjutnya, adapun tujuan atau target dari akuisisi merger ini. Pada hakikatnya, pengusaha atau kelompok usaha melaksanakan penggabungan atau merger perusahaan adalah bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari berbagai persoalan-persoalan yang menghimpit perusahaan tersebut. Namun, di sisi lain, seiring pesatnya perkembangan dunia usaha dan perniagaan, maka tujuan merger tidak sekedar mengatasi persoalan-persoalan interperusahaan, tetapi merger dapat dimanfaatkan pula untuk memperluas jaringan usaha dan mengembangkan perusahaan. Merger dan akuisisi juga dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill, manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Secara umum, merger atau penggabungan ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu
memperbesar jumlah modal, yang B itu menyelamatkan kelangsungan produksi, C mengamankan jalur distribusi, D memperbesar sinergi perusahaan, dan yang terakhir mengurangi persaingan. Selanjutnya yaitu akibat hukum dari akuisisi merger. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. Penggabungan menurut UPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri, beralih karena hukum, kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peraturan pemerintah ini mengartikan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat prosedural dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mengenai rancangan penggabungan atau peleburan usaha. Selanjutnya, syarat penggabungan. Penggabungan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui, dan penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini perlu mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat protektif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu. Adapun pihak-pihak tertentu yang perlu mendapatkan perlindungan meliputi A. Perlindungan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan. Selanjutnya, perlindungan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan. Yang terakhir, perlindungan masyarakat dan persaingan ketat dalam melakukan usaha. Contoh merger. 1. Procter & Gamble dan Gillette pada tahun 2005. Procter & Gamble mengakuisisi Gillette dengan harga sekitar 57 miliar dolar. 2. AT&T dan Time Warner. Pada tahun 2018, AT&T mengakuisisi Time Warner dengan harga sekitar 85 miliar dolar. 3. Unilever dan Ben & Jerry's. Pada tahun 2000, Unilever mengakuisisi Ben & Jerry's dengan harga sekitar 326 juta dolar. Selanjutnya beralih ke materi kedua, yaitu akuisisi. Akuisisi ini merupakan perbuatan hukum di mana badan hukum atau perseorangan mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut, atau disebut juga dengan pemindahan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akuisisi. Di antaranya ada deregulasi atau perubahan kebijakan, persaingan usaha, keinginan untuk memperluas ukuran perusahaan dan persaingan ekonomi, meningkatkan teknologi yang dimiliki, dan menjalankan keinginan perusahaan untuk mengalihkan bisnisnya ke bisnis yang baru. Dalam keberjalanannya, akuisisi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada kapitalisasi bisnis semakin besar, penguasaan market share semakin luas, dan prosesnya lebih sederhana daripada merger. Lalu kekurangannya, yang pertama ada biaya yang tinggi, resiko tidak mampu mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar, dan akulturasi budaya perusahaan terhambat. Tujuan dari dilakukannya adanya akuisisi dengan pertimbangan-pertimbangan bisnis. Yang pertama adalah salah satu sarana untuk melakukan ekspansi pasar. Yang kedua, mengembangkan perusahaan lebih baik. Ketiga, mengurangi kompetitor. Keempat, meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima, dapat mempercepat penyerapan. Tujuan dari dilakukannya adanya akuisisi adalah beralihnya pengendalian perusahaan kepada pemegang saham yang baru, di mana pemegang saham lama tidak lagi tercatat dalam daftar pemegang saham. Kemudian, terjadinya perubahan komposisi pemegang saham, termasuk dalam hal pemegang saham mayoritas dalam pengendalian PT. Contoh akuisisi adalah akuisisi yang dilakukan oleh PT Medco Energi Internasional yang mengakuisisi seluruh saham atau 100% saham yang diterbitkan oleh ConocoPhillips Indonesia Holding. Nilai transaksi akuisisi ini diperkirakan mencapai 1,35 miliar US dollar atau sekitar 19,30 triliun.
Konsolidasi dapat diartikan secara sederhana bahwa adanya penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan juga membubarkan usaha lama, di mana nantinya di usaha baru ini akan mendapatkan aktiva dan juga pasiva secara hukum. Penyebab dari adanya konsolidasi ini, yang pertama adanya efisiensi operasional, yang kedua pertumbuhan pasar, yang ketiga adanya diversifikasi. Diversifikasi ini artinya dapat mengurangi resiko bisnis terhadap perseroan tersebut. Kemudian selanjutnya ada sinergi. Sinergi ini akan menghasilkan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan ketika perseroan tersebut berdiri secara terpisah-pisah. Kemudian yang terakhir adalah akses ke sumber daya. Ketika perseroan menggabungkan diri menjadi satu, maka akses ke sumber daya akan jauh lebih besar dan lebih maksimal. Kelebihan konsolidasi yang pertama adalah memperluas cakupan operasional dan meningkatkan pangsa pasar dengan memanfaatkan aset yang ada dari perusahaan yang telah digabungkan. Kelebihan yang kedua, mengurangi resiko ketergantungan pada satu pasar sehingga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi fluktuasi pasar. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah perlunya biaya yang besar untuk mengintegrasikan sistem, proses, dan budaya perusahaan yang berbeda. Kedua, dapat menyebabkan kehilangan identitas unik dari masing-masing perusahaan yang telah digabungkan. Tujuan konsolidasi terdapat 6 poin. Yang pertama, untuk menyelamatkan aset perusahaan. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Ketiga, membentuk dan memperkuat pangsa pasar. Keempat, mengurangi resiko tingkat persaingan usaha. Kelima, diversifikasi produk barang atau jasa. Dan yang terakhir, memberikan jaminan pasokan, penjualan, dan distribusi. Akibat hukum dari konsolidasi perusahaan yang pertama, bagi perusahaan yang meleburkan diri, maka aktiva dan pasifanya akan beralih kepada perusahaan hasil peruburan. Kedua, pemegang saham beralih status menjadi pemegang saham perusahaan hasil peleburan. Dan yang terakhir, status badan hukum dari perusahaan yang meleburkan diri akan hilang setelah dilakukannya peleburan. Ada beberapa contoh dari konsolidasi. Yang pertama adanya Bank Mandiri yang melakukan konsolidasi dengan Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Selain bank, ada juga perusahaan Smartfren yang merupakan hasil dari konsolidasi perusahaan PT Mobile Egg Telecom dan juga PT Smart Telecom. Sekian materi yang dapat kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita.